Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Septianti, semester 2 Prodi Sastra Inggris dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan menjelaskan artikel dan jurnal nasional serta jurnal internasional ya. Artikel ini saya akan bahas dengan tema kesadaran pajak, pilar utama kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tanpa basa-basi, mari kita langsung mulai. Kesadaran pajak merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak di Indonesia dengan fokus pada pemahaman perpajakan, moralitas wajib pajak, norma subjektif, dan peran media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal nasional dan internasional terkait topik ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan moralitas wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Selain itu, norma subjektif dan media sosial juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Kesadaran pajak juga termasuk suatu kondisi di mana individu atau badan usaha sebagai wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk secara sukarela serta bertanggung jawab melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami peran penting pajak dalam kehidupan bernegara dan bersedia untuk berkontribusi aktif melalui kepatuhan terhadap sistem perpajakan. Secara umum, kesadaran pajak mencakup dua aspek utama, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman individu tentang konsep dan mekanisme perpajakan. Ini mencakup pengetahuan mengenai jenis-jenis pajak, cara menghitung dan membayar pajak, serta pentingnya pajak bagi negara. Aspek afektif menunjuk pada sikap dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk kesediaan untuk membayar pajak meskipun tidak diawasi secara langsung oleh pihak otoritas pajak. Nah, kesadaran pajak bukan hanya soal kepatuhan ya, karena takut dikenai sanksi, tetapi lebih kepada kematangan sikap warga negara yang menganggap membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kesadaran pajak menjadi indikator penting dari kesadaran bernegara, di mana warga negara menyadari bahwa keberlangsungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sangat bergantung pada pendapatan negara yang sebagian besar bersumber dari pajak. Nah, kita akan menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki kesadaran pajak. Apa dia? Ada 5 ciri-cirinya, yaitu 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa dipaksa atau diminta. Yang kedua, mengisi dan menyampaikan SPT, surat pemberitahuan tahunan, secara tepat waktu dan benar. Yang ketiga, membayar pajak sesuai ketentuan tanpa menghindari atau mengurangi jumlah yang sebenarnya harus dibayar. Yang keempat, mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam edukasi dan penyuluhan pajak, baik sebagai peserta maupun penyebar informasi. Mengapa kesadaran pajak penting? Kesadaran pajak sangat penting dikarenakan menjamin kelangsungan pembiayaan negara tanpa bergantung pada utang, mendorong terciptanya keadilan sosial karena pajak memungkinkan redistribusi pendapatan, mengurangi beban pengawasan dan penegakan hukum karena masyarakat adalah sudah taat secara sukarela, menciptakan sistem pajak yang berkelanjutan karena kepatuhan tinggi dari wajib pajak membuat penerimaan negara lebih stabil. Kesadaran pajak dibentuk melalui kombinasi antara edukasi pelayanan yang baik, transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak, serta penegakan hukum yang tegas namun adil. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran pajak melalui kebijakan yang akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat. Kata kuncinya itu adalah kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, moralitas, media sosial. Pendahuluan.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Kesadaran pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang perpajakan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kita penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pajak guna merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak jadi termasuk kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu juga, kesadaran pajak menjadi faktor penting dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kesadaran pajak mencakup pemahaman dan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta kesediaan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian oleh Rianto dan Ningsi tahun 2021 menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Selain itu, penelitian oleh Tini et al. tahun 2017 juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran pajak antara lain pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Penelitian oleh Komang et al. tahun 2021 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat bersama Gianyar. Selain itu, penelitian oleh Hoarseran dan Priastiwi tahun 2020 juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Peningkatan kesadaran pajak dapat dicapai melalui berbagai upaya seperti sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan sanksi perpajakan yang tegas namun adil. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat optimal dan pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Oke, saya akan sebutkan tinjauan pustakanya. Konsep kesadaran pajak menurut Batransyia et al. Tahun 2019, kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa tekanan eksternal. Di Indonesia, kesadaran pajak seringkali terbentuk karena keterpaksaan akibat sanksi hukum, bukan karena pemahaman atau kepercayaan terhadap manfaat pajak. Selain itu, biasa merujuk pada pemahaman, sikap, dan perilaku sukarela dari warga negara atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Unsur-unsur penting dalam kesadaran pajak. Yang ke-1, pemahaman tentang pajak. Wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, sikap positif terhadap pajak. Adanya rasa tanggung jawab dan keyakinan bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi terhadap kemajuan negara. Yang ketiga, kepatuhan sukarela, voluntary compliance. Wajib pajak secara sukarela dan tanpa paksaan melakukan kewajiban pajak seperti mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayar pajak. Yang keempat, kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal memenuhi kewajiban administrasi seperti pelaporan SPT, kepatuhan material, melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Yang kelima, dukungan terhadap sistem perpajakan. Masyarakat mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan serta percaya pada penggunaan pajak oleh pemerintah. Tujuan utama dari peningkatan kesadaran pajak. Nah, kita ada nih tujuan utamanya. Yang ke-1,
meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial dan fiskal. Yang ketiga, mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah biasanya meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi, penyuluhan, penyederhanaan sistem, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, kita akan bahas hasil dan pembahasan. Yang ke-1, pengaruh pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan serta prosedur perpajakan. Penelitian oleh Sukmayana dan Hasibuan tahun 2024 menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa pelaku usaha. Demikian pula, Octris et al. Tahun 2024 menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Yang kedua, moralitas wajib pajak. Moralitas wajib pajak berkaitan dengan nilai-nilai etika dan integritas individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Octis et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, di mana wajib pajak dengan moralitas tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Yang ketiga, norma subjektif. Norma subjektif ini mengacu pada persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sukmayana dan Hasibuan tahun 2024 menemukan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa pelaku usaha. Namun, Balkis dan Rusdi tahun 2023 menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna media sosial. Yang keempat, peran media sosial. Media sosial telah menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Media sosial telah menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Setiawan dan Arwani tahun 2023 meneliti pengaruh media sosial terhadap kepatuhan pajak di kalangan generasi Z dan milenial muslim, menemukan bahwa penggunaan media sosial memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik kesadaran pajak. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia, diterbitkan dalam 5 tahun terakhir dan tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas, yaitu kesadaran pajak, terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan bersifat numerik dan dianalisis secara statistik. 2. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang aktif dalam pelaporan dan pembayaran pajak, telah memiliki NPWP minimal 1 tahun terakhir. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh misalnya sebanyak 100 responden. 3. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Sumber data sekunder juga digunakan sebagai pendukung seperti data dari Direktorat Jenderal Pajak DJP, jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan terkait perpajakan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup yang disebarkan pada responden. Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Yang kelima, definisi operasional variabel. Nah, berikut saya akan tampilkan gambarnya. Yang keenam, teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan software SPSS atau Smart PLS melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen. Analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji T untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel. Koefisien determinasi R kuadrat untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh norma subjektif.
Pengaruh norma subjektif ini terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak menunjukkan hasil yang bervariasi, sementara beberapa penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian lain menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh norma subjektif dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan demografis wajib pajak. Yang keempat, peran media sosial. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan dan membentuk opini publik dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak. Namun, efektivitas media sosial dalam meningkatkan kepatuhan pajak juga bergantung pada kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Yang kelima, jelas faktor yang mempengaruhi. Kesadaran Pajak Sukmayana dan Hasibuan 2024 meneliti pengaruh pemahaman pajak, sosialisasi, dan norma subjektif terhadap kesadaran pajak mahasiswa pelaku usaha. Mereka menemukan bahwa pemahaman dan sosialisasi pajak secara signifikan dapat mempengaruhi. Nah, jadi kesimpulannya, kesadaran pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pemahaman perpajakan dan moralitas wajib pajak ini terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Norma subjektif dan media sosial juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada konteksnya lagi ya. Konteks sosial dan demografis. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan kesadaran pajak harus mencakup edukasi perpajakan, peningkatan moralitas wajib pajak, serta pemanfaatan media sosial secara efektif. Kesadaran pajak juga bisa menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Misalnya, penelitian oleh Rianto dan Ningsi tahun 2021 menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarangnya. Selain itu, faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan Fiskus juga turut mempengaruhi kebutuhan wajib pajak. Penelitian ini oleh Komang et al. Tahun 2021 menunjukkan juga bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat bersama Gianya. Peningkatan kesadaran pajak dapat dicapai melalui berbagai upaya seperti sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan Fiskus, dan penegakan sanksi perpajakan yang tegas namun adil. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, sehingga penerimaan negara ini dari sektor pajak dapat optimal dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah daftar pusakanya, jurnal nasional, dan beberapa jurnal internasional juga ya. Berikut saya tampilkan gambarnya. Oke, sekian dari saya, mahasiswa Prodi Sastra Inggris Universitas Bina Sarana Informatika. Oh iya, NIM saya, nomor induk mahasiswa saya yaitu 33240003. Terima kasih untuk Pak Dosen Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.